Bismillahirrahmanirrahim. Robbi sohri sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Maha Pencipta. Hari ini kita dapat bersilaturahmi melalui Zoom di acara PKKMB tahun akademik 2022-2023. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada panitia. Di hari ini saya selaku Direktur Akademi Kebidanan Krisusada dapat memberikan materi di acara ini. Baiklah, karena waktu kita yang sangat terbatas, CV saya sudah disampaikan oleh panitia, saya langsung ke materi saja. Mohon izin share screen terlebih dahulu. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di Akademi Kebidanan Krisusada. Tentunya kegiatan ini berlangsung dari tanggal 5 September sampai dengan 7 September 2022. Sekali lagi perkenalkan, saya Bu Dewi Puspita, SSTMKM, biasa mahasiswa memanggil saya dengan Bu Dewi. Adik-adik mungkin sebelumnya pernah berbincang dengan saya di sesi wawancara. Saat itu mungkin terlihatnya hanya menggunakan masker. Hari ini masker saya tidak digunakan. Adik-adik bisa melihat wajah saya secara keseluruhan, artinya jika kita bertemu di manapun, inilah Bu Dewi ya. Jadi nanti tolong ditegur, dicolek Bu Dewi bahwa Bu saya mahasiswa dari Akademi Kebidanan Krisusada. Baik, saya sampaikan profil Akademi Kebidanan Krisusada. Karena di awal juga pada saat wawancara saya bertanya tentunya kepada adik-adik, tahu Akademi Kebidanan Krisusada dari mana? Ternyata berbagai macam jawaban ya. Kita melihat ada apa sih di Akademi Kebidanan Krisusada selain kalian atau ya adik-adik pada saat kemarin pendaftaran mungkin langsung online, terus selanjutnya sesi wawancara datang ke kampus, lirik sedikit tentang bangunan kampus, di mana letaknya dan apa saja mungkin belum sepenuhnya. Baik, saya sekilas nanti akan menyampaikan di sini. Adik-adik perlu tahu juga bahwa kita mempunyai sejarah berdirinya Akademi Kebidanan Krisusada yang saat ini adik-adik akan menimba ilmu. Tentunya di sini adalah di Krisusada ini bisa berdiri atas prakarsa dari Komandan Korps Marinir saat itu di tahun 2001. Adapun pertimbangannya dan Kormar saat itu adalah salah satunya untuk memenuhi kebutuhan sarana pendidikan bagi putra-putri anggota marinir khususnya dan masyarakat sekitarnya. Mungkin adik-adik ada yang memang dari putri marinir atau memang dari keluarga marinir, adalah merupakan salah satu misi kami. Dan selanjutnya adalah pertimbangan mendirikan Akademi Kebidanan Krisusada itu tentunya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan kesehatan dan TNI Angkatan Laut khususnya Marinir dan Korps Marinir mempercayakan pendidikan kesehatan bagi personilnya kepada Akademi Kebidanan Krisusada. Dulu beberapa tahun yang lalu memang ada anggota marinir dari dari kesatuan untuk bisa menimba ilmu bersama dengan mahasiswa Akademi Kebidanan Krisusada ini. Adik-adik perlu tahu juga bahwa badan penyelenggara yang menaungi ya atau memayungi Akademi Kebidanan Krisusada adalah Yayasan Krisamudra Korps Marinir. Beliau adalah purnawirawan dari Marinir itu sendiri.
letak kampus yang pernah adik-adik singgah pada saat kemarin wawancara, yaitu ada di Jalan Yosudarso, Komplek Marinir Cilandak, Jakarta Selatan. Beberapa referensi atau memang orang bertanya legal tidak kampusnya, ya. Saya menyampaikan di sini bahwa aspek legal dari institusi kami yang pertama memang di sini adalah perizinannya itu kita ada surat perintah dari Dankormar saat itu, yaitu di tanggal 25 Mei 2001 untuk mendirikan institusi ini, salah satunya gitu ya. Selanjutnya adalah juga badan penyelenggaranya adalah mempunyai aspek legal, terdaftar di SK Menkumham yaitu tahun 2011, dan tentunya perizinan dari Akademi Kebidanan Krisusada ini juga tentunya atas surat keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia saat itu adalah di tahun 2001. 28 September tepatnya. Jadi kalau misalnya adik-adik bertanya kapan sih disnatalisnya atau ulang tahun dari institusi kita, yaitu diingat-ingat tanggal 28 September 2001, sekarang sudah 2022. Berarti kita kurang lebih sudah lebih dari 20 tahun berdiri institusi ini. Oke, selanjutnya adalah status akreditasi. Status akreditasi di sini mungkin adik-adik juga bertanya, Bu, status akreditasinya apa? Yang pertama adalah tentunya kami mempunyai status akreditasi di tahun 2008. Kami mengikuti semua aturan yang memang diharuskan di sebuah instansi pendidikan, yaitu kami mengikuti akreditasi dari Dinas Kesehatan. Ini ada di tanggal 9 Juni 2008, artinya memang di saat itu kami legal ya dan sudah terakreditasi. Lanjut lagi, akreditasi ini tentunya harus diperbaharui. Diperbaharui di sini tentunya tidak harus selalu dengan Dinas Kesehatan, tetapi juga kita mengikuti perkembangan zaman, aturan dari pemerintah. Yaitu akreditasi yang kedua di tahun 2013. 2013 itu selanjutnya berakhir di 2018. Mohon maaf, yang di sini 2008 tentunya memang hitungannya adalah tertanggal di 2008 dan memang waktu tempuhnya atau memang masa expire-nya adalah biasanya 5 tahun. Ya, selanjutnya adalah kita di 2017. Harusnya 2018, tetapi mungkin karena saat itu ada aturan yang memang kita juga harus melakukan akreditasi, yaitu LAMPTKES. Di 2017 itu kita melakukan lagi akreditasi dan habis di Oktober tahun ini, 2022. Saat ini kami sedang melakukan persiapan untuk dinilai asesmen lapangan. Insya Allah mohon doanya besok hari Rabu tanggal 7 kami akan di asesmen lapangan. Semoga hasilnya sesuai dengan harapan. Adik-adik perlu diketahui juga bahwa di Akademi Kebidanan Krisusada itu memiliki sebuah visi dan misi, yaitu di 2021 sampai 2025. Visinya apa? Menjadi akademi kebidanan yang menghasilkan bidan profesional, kompeten, berdisiplin tinggi, berakhlak mulia, dan unggul dalam asuhan kebidanan komplementer, khususnya wirausaha mom and baby care pada tahun 2025. Apa sih Bu tentang asuhan kebidanan komplementer itu? Nanti adik-adik akan diberikan ilmunya pada saat mulai kuliah di semester 1, 2, 3 dan sampai dengan semester 6. Ya, kita kupas tuntas tentang asuhan kebidanan komplementer dan tentunya juga adik-adik akan diajarkan bagaimana cara berwirausaha, khususnya itu mom and baby care ya. Kami mempunyai misi juga ternyata ya di 2021 sampai 2025,
Yang pertama adalah melakukan pendidikan dan proses pembelajaran yang bermutu untuk menghasilkan bidan yang profesional, kompeten dalam asuhan kebidanan dengan kewenangan, berdisiplin tinggi, berakhlak mulia, dan berjiwa wirausaha, khususnya baby spa dan mom care, ya, khususnya baby spa dan mom care. Selanjutnya adalah melakukan penelitian terapan di bidang kesehatan, khususnya kebidanan untuk mendukung terselenggaranya proses pengajaran yang bermutu dan untuk pengembangan ilmu kebidanan. Misi yang ketiga adalah melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka menerapkan ilmu pengetahuan dan asuhan kebidanan dalam menumbuhkan kemandirian masyarakat. Ini lanjutan dari misi yang keempat dan misi yang kelima, yaitu mengembangkan SDM dan sarana dan tentunya meningkatkan kerjasama ya dengan unit pelayanan kesehatan lainnya. Baik, di sini ada struktur organisasi Akademi Kebidanan Krisusada. Tentunya adik-adik perlu tahu bahwa kita di bawah naungan Yayasan Kris Samudra. Saat ini memang ketua yayasan dipegang oleh Bapak Brigjen TNI Marinir Purnawirawan Purwosiswoko SH. Direktur ada saya, Bu Dewi Puspita SST MKM, dan ada senat akademik, nanti adik-adik akan berkenalan dengan Bu Eni Rawati SST MKM, KUPMI oleh beliau juga, dan selanjutnya ada KUPPM. KUPMI adalah Unit Penjaminan Mutu Internal, dan UPPM adalah Unit Penelitian Pengabdian Masyarakat, itu oleh Bu Lisa. Teamwork saya yaitu ada selain tadi KUPMI dan KUPPM adalah ada Wakil Direktur 1 yaitu Bu Syahrini Novita. Beliau nanti akan memberikan materi juga ke kalian. Lanjut ada Bu Miatun sebagai Wadir 2 dan Bu Kurnia sebagai Wadir 3. Nanti adik-adik berpikir apa sih atau peranannya apa sih di Wadir 1, Wadir 2, dan Wadir 3. Nanti beliau-beliau yang akan menyampaikan ya. Baik, sumber daya manusia Akademi Kebidanan Krisusada itu yang tadi saya sampaikan di dalam sebuah struktur organisasi, ada direktur, Wadir 1, 2, dan 3, KUPMI, KUPPM, ada bagian administrasi akademik, ada kepala perpustakaan, kepala laboran, kepala sarana prasarana, tim IT, bagian SDM, keuangan, dan tata usaha. Jumlah mahasiswa Akademi Kebidanan Krisusada dari angkatan pertama sampai dengan tahun akademik 2020-2021 memiliki lulusan sebanyak 707 lulusan atau 707 mahasiswa atau alumni. Saya menghitung di tahun akademik 2020-2021 karena memang mereka yang terakhir di wisuda. Data yang terakhir di wisuda, insya Allah yang kakaknya yang saat ini di tingkat 3 tinggal menunggu pengumuman dari uji kompetensi. Semoga lulus semua, mohon doanya ya dari adik-adik ya. Nah, dengan adanya era revolusi industri di Akademi Kebidanan Krisusada juga tentunya terus melakukan pembaharuan, yaitu apa saja yang dilakukan, apa yang kita kerjakan untuk mengikuti kegiatan atau memang kemajuan zaman, yaitu diantaranya adik-adik mungkin masih ingat pada saat melalui pendaftaran online, itu adalah merupakan salah satu jadi era transformasi menjadi era transformasi digital yang tadinya manual menjadi digital ya. Terus lagi nanti adik-adik akan diperkenalkan dengan namanya SIAKAD. SIAKAD itu adalah Sistem Informasi Akademik. Mulai dari adik-adik KRS, Kartu Rencana Studi, mengisinya di SIAKAD. Terus lagi ada bimbingan, tentunya mungkin nanti dari dosennya bisa jadi melalui aplikasi SIAKAD juga. Saat ini memang kita terus melakukan pembaharuan untuk sistem SIAKAD ini. Kami
berkolaborasi atau combine dengan menggunakan Zoom, Google Form ya seperti itu. Dan tentunya di perpustakaan nanti mungkin dari kepala perpustakaan juga akan memperkenalkan punya apa sih terkait dengan era revolusi industri ini. Beliau tuh punya Slim dan repository. Itu apa ya Bu? Nanti silahkan adik-adik tanyakan ya ke kepala perpustakaannya itu sendiri. Selanjutnya adalah di administrasi keuangan juga sudah menggunakan secara online. Mungkin nanti dari bagian keuangan juga akan menjelaskan bagaimana alur saat pembayaran sehingga adik-adik bisa paham tidak harus bawa uang tunai ke kampus. Tapi memang itu semua sudah dilakukan transfer dan online via bank, biasanya seperti itu. Ke depan Akademi Kebidanan Krisusada itu harus terus meningkatkan diri terkait era industri ini dengan mengikuti perkembangan zaman. Jadi nggak bisa kita berjalan di tempat dengan sistem manual semua. Mau nggak mau, suka nggak suka gitu ya. Punya nggak punya, kita harus mengikuti perkembangan zaman ini. Kalau tidak nanti kita akan tertinggal. Nah, selanjutnya adalah Akademi Kebidanan Krisusada ini melakukan kerjasama dari tahun 2016 sampai dengan saat ini diantaranya dengan Rumah Sakit Marinir Cilandak, RSUD Pasar Minggu, Puskesmas wilayah Jakarta Selatan, tempat praktek mandiri bidan di wilayah DKI, khususnya Jakarta Selatan dan Kota Depok, perpustakaan kampus sebelah artinya adalah perpustakaan dengan institusi kebidanan lainnya. Dan kita juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Sukabumi. Ini fasilitas yang dimiliki oleh Akademi Kebidanan Krisusada. Di sini tampil mulai dari depan, adik-adik masuk ya melalui gerbang sini. Selanjutnya ini adalah ruang parkir kita bersama. Ini juga bisa digunakan untuk lapangan olahraga. Jadi kalau hari Jumat, ini semua kendaraan tidak diperkenankan untuk parkir di sini, tapi parkirnya di sebelah sini, di gedung sini atau di parkir sebelah rumah sakit ya. Nah, ini adalah gedung kelas kita, khususnya untuk Akbid. Akbid ada di lantai 2, di bawahnya adalah ruang pimpinan, mulai dari ketua yayasan, direktur akper, dan direktur Akademi Kebidanan Krisusada ini ada di sini. Adik-adik boleh di ruangan luar ini untuk melakukan diskusi dan sebagainya. Di atas adalah untuk ruang kelas. Ini adalah kelas, saat itu memang kelas kita menggunakan kelas yang saat ini digunakan laboratorium, tapi sekarang disulap menjadi laboratorium, kelas Anda adalah dipindahkan ke atas. Ini adalah perpustakaan kita, perpustakaannya cukup nyaman ya. Jadi adik-adik silahkan nanti mencari referensi yang ada di perpustakaan. Ini adalah lab penciri, artinya yang tadi saya sampaikan. Apa itu Mom and Baby Care ya? Bisa baby message, bisa baby spa, dan sebagainya. Ini ada beliau, ada pakarnya juga nih. Ada Bu Miatun dan Bu Lisa. Beliau adalah pakar-pakar dari baby spa dan mom care-nya ini ya, dan atau baby care dan mom dan baby care. Oke. Belibet ya kalau bahasa Inggris. Oke, selanjutnya adalah di sini ada laboratorium. Kakaknya menggunakan laboratorium, seperti inilah aktivitas nanti adik-adik di kelas. Di laboratorium, silakan nanti bisa melihat bagaimana keadaan laboratorium kita. Cita-cita ya, ini cita-cita, mohon doanya, cita-cita dan rencana ke depan. Tentunya Akademi Kebidanan Krisusada di tahun 2021-2025 ini harapannya bisa terjadi perubahan bentuk menjadi stikes, yaitu menjadi stikes Krisusada. Doakan dari kita semua, semoga mimpi kita bersama untuk memajukan institusi dan tentunya adik-adik untuk bisa menimba ilmu di sini bisa tercapai dengan sepenuh hati. Artinya puas ya, tidak hanya asal dapat ijazah, tetapi proses legalitas dan sebagainya bisa diikuti di kampus ini. Baik, ini adalah di masa pandemi, memang kemarin ini kakak-kakaknya seragamnya berbeda ya. Dia tidak putih-putih, menggunakan hazmat nih. Ceritanya habis ujian, sepertinya ujian praktek. Ini ada Bu Lisa. Bu Lisa ini kepala unit UPPM.
Beliau ikut menjadi penguji saat itu ya. Ini adalah kakak-kakaknya yang baju biru, yang baju pink adalah dosennya. Oke, selanjutnya adalah karena memang kita penciri itu mempunyai ciri khas, yaitu tadi yang disampaikan mom and baby care. Jadi kalian di akhir kuliah, di akhir semester akhir, itu diupayakan wajib untuk mengikuti training dulu. Ya, training entrepreneur artinya kalian bisa mempunyai kemampuan untuk dapat memberikan asuhan selain asuhan kebidanan, yaitu tentunya tentang treatment atau asuhan untuk ibu dan bayi yang sekarang lagi in ya, yaitu baby spa, baby massage, mom treatment, dan sebagainya. Ini adalah kakaknya yang memang sekarang tingkat 3. Ya, ini kakaknya yang tingkat 3 sekarang, insya Allah di wisuda tahun ini, insya Allah lulus semua gitu ya. Oh, mohon maaf, ini bukan kakaknya yang tahun ini. Berarti ini kakaknya yang di 2021. Kakaknya udah lulus semua nih. Ini adalah kakak-kakak yang hebat. Mereka dari 28 siswa lulus semua secara nasional dengan waktu yang bersamaan ya. Jadi semoga adik-adik juga bisa mengikuti langkah dari kakak-kakaknya ini agar bisa meraih cita-cita, artinya adalah tidak berhenti sejenak, tetapi terus berjalan untuk bisa mewujudkan mimpinya. Ini adalah kemarin acara wisuda kemarin, berarti angkatan yang ini ya, angkatan yang kakaknya yang ini, kita wisuda bersama kemarin itu di Menara 165. Mungkin kalau orang Jakarta tahu ya Menara 165 di mana. Ini adalah tim dosennya dan tenaga kependidikan Akademi Kebidanan Krisusada. Baik, itu saja mungkin karena waktu terus berjalan ya, kurang lebih saya takutnya melebihi dari 30 menit, jatahnya sepertinya 30 menit kalau nggak salah. Jadi di sini ada kata-kata yang tertulis, meskipun banyak yang bilang masa SMA adalah yang terbaik, namun masa kuliah tidak akan pernah tergantikan. Ya nanti adik-adik akan merasakan dalam periode 3 tahun. Selanjutnya adalah kalau mimpimu belum tercapai, jangan pernah mengubah mimpimu, tapi ubahlah strateginya. Ini menurut Mary Riana ya. Dan sukses untuk calon bidan Indonesia. Semua anak bangsa menunggu kehadiranmu dan uluran tanganmu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, boleh dititipkan ke panitia, biar nanti panitia menyampaikan pertanyaannya ke saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.